kecil di India. Hiduplah seorang pemuda bernama Ranek. Dia adalah seorang pekerja keras yang mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk mencari uang dan memuaskan keinginannya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan tentang moralitas dan spiritualitas. Dia terkenal di desanya sebagai seorang playboy yang memiliki banyak pacar dan dia tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakannya. Suatu hari ketika dia sedang berjalan di sekitar desa, dia tersandung pada sekelompok orang yang sedang mendengarkan orang bijak bernama Buddha Gautama. Dia mendengarkan tentang Buddha tetapi tidak pernah benar-benar memperhatikan apa yang beliau katakan. Namun, beliau merasa terdorong untuk mendengarkan kata-kata orang bijak yang Buddha sampaikan tentang pentingnya menjalani kehidupan yang bermoral dan spiritualitas. Beliau berbicara tentang konsekuensi dari tindakan kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita. Tidak hanya dalam kehidupan ini, tetapi juga di masa depan. Ranek tertarik dengan kata-kata Buddha dan memutuskan untuk mendengarkan lebih cermat. Saat Buddha menyelesaikan pidatonya, Buddha itu melihat Ranek berdiri di antara kerumunan. Dia berjalan ke arahnya dan menanyakan namanya. Ranek menyebutkan namanya dan berbagi kisahnya dengan Buddha. Dia memberitahu Buddha tentang gaya hidupnya yang riang dan kecanduannya pada seks. Buddha mendengarkan cerita Ranek dengan sabar, dan kemudian berkata, "Ranek, kamu membuang-buang spermamu setiap kali kamu melakukan aktivitas seksual. Kamu menyia-nyiakan sumber daya berharga yang bisa digunakan untuk menciptakan kehidupan. Kamu tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tetapi juga potensi kehidupan yang dapat diciptakan dari benih kamu." Ranek terkejut dengan kata-kata Buddha. Dia tidak pernah menganggap spermanya sebagai sumber daya yang berharga. Dia bertanya pada Buddha, "Apa yang harus saya lakukan?" Buddha tersenyum dan menjawab, "Tidak ada. Hubungan seks adalah hal yang alami dan indah, tetapi harus dilakukan dengan cinta, hormat dan tanggung jawab. Kamu tidak boleh menyia-nyiakan benih kamu pada pertemuan yang sembrono dan tidak berarti. Sebaliknya, kamu harus fokus menciptakan hubungan cinta dengan seseorang yang memiliki nilai dan prinsip yang sama dengan kamu." Ranek terinspirasi oleh kata-kata Buddha yang belum pernah dia lakukan. Memikirkan tentang seks dengan cara yang begitu mendalam, dia memutuskan untuk mengubah cara hidupnya dan mulai menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Dia berhenti mengejar hubungan yang tidak berarti dan mulai mencari pasangan yang memiliki nilai-nilai yang sama. Beberapa bulan telah berlalu, dan Ranek tidak lagi melakukan aktivitas seksual sejak saat itu. Dia telah bertemu Buddha. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri karena memiliki kekuatan untuk menolak keinginannya. Namun dia juga merasakan kehampaan dan kesepian. Dia tidak dapat menemukan pasangan yang memiliki nilai-nilai yang sama, dan dia mulai ragu apakah dia akan menemukannya. Suatu hari ketika dia sedang berjalan di sekitar desa, dia menemukan seorang wanita yang sedang berjuang untuk membawa beban berat. Ranek bergegas menghampiri dan membantunya membawa beban berat itu. Saat mereka berjalan bersama, mereka mulai berbicara dan saling mengenal. Ranek terkejut saat mengetahui bahwa wanita itu berbagi nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Mereka berdua merasakan hubungan dan memutuskan untuk memulai hubungan seiring kemajuan hubungan mereka. Ranek menyadari nilai sebenarnya dari seks. Dia selalu menganggapnya sebagai tindakan fisik, tetapi sekarang dia melihatnya sebagai cara untuk mengekspresikan cinta dan menciptakan kehidupan. Dia merasa bersyukur atas nasihat Buddha yang telah membawanya ke titik ini. Bertahun-tahun berlalu, Ranek dan pasangannya memiliki seorang putra yang tampan. Mereka membesarkannya dengan cinta, rasa hormat, dan tanggung jawab. Menanamkan dalam dirinya nilai-nilai yang sama dan prinsip-prinsip yang telah dipelajari Ranek dari Buddha. Ranek merasa bersyukur atas hidupnya dan tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat dengan mendengarkan nasihat Buddha. Ranek terus mendengarkan ajaran Buddha dan menghadiri ceramahnya secara teratur. Dia belajar tentang 4 kebenaran mulia, dan dia mencoba menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.
Dia menyadari bahwa menjalani kehidupan yang bermoral dan spiritualitas bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan sejati dan kedamaian batin seiring bertambahnya usia. Orang-orang di komunitas menghormatinya karena kebijaksanaan dan bimbingannya. Ia menjadi mentor bagi para pemuda yang sedang berjuang dengan masalah yang sama seperti yang ia hadapi di masa mudanya. Ia membagikan ajaran Buddha kepada mereka dengan harapan dapat menginspirasi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Suatu hari ketika dia sedang duduk bermeditasi, dia mendapat penglihatan Buddha. Buddha muncul di hadapannya dan berkata, "Ranek, kamu telah melakukannya dengan baik. Kamu telah menjalani kehidupan yang bermoral dan spiritualitas, dan kamu telah menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tetapi perjalananmu belum berakhir, masih ada lagi yang harus dipelajari, lebih banyak untuk dialami dan lebih banyak untuk memberi." Ranek dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa syukur. Dia tahu bahwa ajaran Buddha akan terus membimbingnya sepanjang hidupnya, dan dia akan terus membagikannya kepada orang lain. Bertahun-tahun berlalu dan Ranek bertambah tua. Dia tahu bahwa waktunya di bumi akan segera berakhir, tetapi dia tidak takut. Dia telah menjalani kehidupan yang memuaskan, dan dia tahu bahwa dia telah memberikan dampak positif pada dunia. Dia mempunyai keluarga yang penuh kasih sayang, teman-teman setia, dan komunitas yang menghormati dan mengaguminya di ranjang kematiannya. Dia menelepon keluarga dan teman-temannya untuk menceritakan kepada mereka tentang perjalanannya dan bagaimana ajaran Buddha telah berkembang. Ia meminta mereka untuk melanjutkan warisannya dengan menjalani kehidupan moralitas dan spiritualitas, dengan membagikan ajaran Buddha kepada orang lain. Saat ia mengembuskan nafas terakhirnya, ia merasakan kedamaian dan kepuasan. Ia tahu bahwa perjalanannya telah selesai dan ia telah menyelesaikannya. Memenuhi tujuan hidupnya, beliau meninggalkan warisan kebijaksanaan cinta dan kasih sayang, dan semangatnya akan terus menginspirasi orang lain untuk generasi yang akan datang. Kisah Ranek mengajarkan kita pentingnya menjalani kehidupan yang bermoral dan spiritualitas. Itu menunjukkan kepada kita bahwa tindakan kita mempunyai konsekuensi dan kita harus mengambil tanggung jawab atas tindakan tersebut. Hal ini juga mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati dan kedamaian batin hanya dapat ditemukan dengan mengikuti jalan kebijaksanaan dan kasih sayang. Nasihat Buddha kepada Ranek untuk tidak menyia-nyiakan spermanya bukan hanya tentang moralitas seksual, tetapi juga tentang pentingnya menghargai dan menghormati sumber daya berharga yang telah diberikan kepada kita dalam hidup. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, energi atau bakat kita untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak berarti. Tetapi kita harus fokus untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dan mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengubah cara kita dan menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Kita harus selalu pelajari dan tumbuh, serta menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita harus meninggalkan warisan cinta, kebijaksanaan dan kasih sayang, dan semangat kita akan terus hidup bahkan setelah kita tiada. Apa yang telah kita pelajari dari kisah ini? Kisah Ranek dan Buddha Gautama mengajarkan kita beberapa pelajaran penting. Pertama, kisah ini menunjukkan kepada kita pentingnya menjalani kehidupan yang bermoral dan spiritualitas. Perjuangan awal Ranek dengan moralitas seksual dan kurangnya tujuan hidup hanya terselesaikan setelah dia mulai mengikuti ajaran Buddha dan berjuang untuk menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab dan bermakna dengan mempraktikkan welas asih dan kebijaksanaan. Ranek mampu menemukan kebahagiaan sejati dan kedamaian batin. Kedua, kisah ini mengajarkan kita pentingnya mengambil tanggung jawab atas tindakan kita dan menghargai sumber daya yang telah diberikan kepada kita dalam hidup. Nasihat Buddha kepada Ranek agar tidak menyia-nyiakan sperma bukan hanya tentang moralitas seksual, tetapi juga tentang pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, energi atau bakat kita untuk hal-hal yang tidak penting.
Sebaliknya, kita harus fokus untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dan memiliki tujuan. Ketiga, cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Granek mampu mengubah hidupnya, bahkan setelah bertahun-tahun menjalani gaya hidup yang sembrono dan tidak bermoral. Dengan mengikuti ajaran Buddha dan berjuang untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, Granek mampu meninggalkan warisan cinta dan inspirasi bagi generasi yang akan datang. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya mewariskan kebijaksanaan dan ajaran kita kepada generasi mendatang. Granek tidak hanya menjalani kehidupan yang bermoral dan spiritualitas, tetapi dia juga membagikan ajaran Buddha kepada orang lain dan menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Dengan meneruskan pengetahuan dan kebijaksanaan kita, kita dapat meninggalkan warisan cinta kasih, kasih sayang, dan inspirasi yang akan terus berdampak pada dunia setelah kita tiada.